sedang hangat berita-berita di baik di media sosial, kemudian di TV dan di sebagainya tentang teroris Ustaz dan bom bunuh diri. Nah, kita membahas terlebih dahulu berkaitan dengan bom bunuh diri Ustaz. Nah, ini gimana pandangannya dari Islam Ustaz? Man asyara ila ahihi bihadidatin, siapa yang menodongkan senjata kepada saudaranya, la'anat sahal malaikah, malaikat melaknatnya. Itu baru nodongkan tok itu. Apalagi kalau sampai ngebom gitu kan. Terorisme itu adalah Salafi Wahabi. Ini sangat-sangat nggak masuk di akal. Kenapa demikian? Karena semua orang tahu bahwasanya ustadz-ustadz atau teman-teman yang biasa dilabeli dengan Wahabi atau Salafi, itu mereka adalah orang yang terdepan dalam mengkanter paham-paham Khawarij. Jadi Salafi Wahabi itu jangankan ngebom gitu ya. Demo aja nggak boleh sama mereka. Haram. Kita demonstrasi melarang. Haram. Ya. Anak muda itu ada. Selamat datang di podcast Surabaya Mengaji. Bincang ringan berfaedah. Masuk surga. Yang paling saya khawatirkan kepada kalian itu dua hal. Tulul. Podcast Surabaya Mengaji bersama berbagai narasumber. Yang kedua adalah mengikuti hawa nafsu. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di serial podcast Surabaya Mengaji, di mana di podcast ini kita membicarakan berkaitan dengan topik-topik menarik seputar permasalahan agama Islam dan juga tema-tema yang sedang hangat di sekitar kita. Dan di episode kali ini kita bersama guru kita, yaitu Ustadz Abu Ubaidah Sidawi. Kita sapa terlebih dahulu beliaunya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Baru-baru ini sedang hangat berita-berita di baik di media sosial, kemudian di TV dan di sebagainya tentang teroris Ustaz dan bom bunuh diri. Bahkan kita membahas ini juga berkaitan dengan umum ya Ustaz ya. Jadi tidak menuju ke atau mengomentari tentang aksi-aksi teroris yang sedang ada, tapi kita membahas dari segi syariat Islam Ustaz ya. Nah, kita membahas terlebih dahulu berkaitan dengan bom bunuh diri Ustaz. Nah, ini gimana pandangannya dari Islam Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Ya, betul. Ana setuju tadi bahwa yang kita bahas ini adalah dari sudut pandang agama. Adapun apakah ini settingan atau enggak, atau siapa pelaku yang sebenarnya, itu bukan ranah kita gitu ya. Makanya mungkin ini pelajaran penting juga buat teman-teman. Jadi jangan kita larut dalam arus, ya, seakan-akan kita seperti pengamat politik juga gitu, ikut-ikutan dalam seperti itu bukan ranah kita. Ya, biarkan itu diurusi oleh yang memiliki keahlian, yang berwenang dalam masalah ini. Adapun kita sebagai para penuntut ilmu, sebagai para dai, ya, hanya menjelaskan sesuai dengan yang menjadi bagian kita, yaitu bagaimana sudut pandang agama Islam. Ya, kalau kita lihat, ya, baca lembaran-lembaran syariat Islam, kaidah-kaidah syariat Islam, ya, di mana Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya, demikian juga Islam melarang segala bentuk kezaliman. Ya, ittaqud dzulma fa inna dzulma dzulumat yaumal qiyamah. Jauhilah perbuatan zalim, karena kezaliman itu adalah kegelapan besok pada hari kiamat. Ya, Islam melarang pengkhianatan, ya, termasuk kepada non muslim. Ya, oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man qatala dhimmiyan aw mu'ahadan lam yarih raihatal jannah wa inna rihah la yujadu min masirati kada wa kada. Siapa yang membunuh kafir dhimmi atau mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Demikian juga bagaimana Islam menjunjung tinggi nyawa. Makanya di antara 5 hal yang sangat dijaga dalam syariat Islam itu menjaga agama, menjaga akal, menjaga harta, menjaga nyawa, menjaga nasab. Jadi menjaga nyawa ini sangat ditekankan dalam agama Islam. Maka bahkan dosa besar yang paling besar setelah syirik itu adalah dosa pembunuhan. Dosa pembunuhan. Ya, tidak boleh membunuh, apalagi membunuh muslim, membunuh diri sendiri. Wala taqtulu anfusakum, jangan kalian bunuh diri kalian sendiri. Ya, termasuk juga membunuh non muslim sembarangan, itu
bukan dalam peperangan, itu juga nggak boleh. Jadi tidak semua non Muslim kemudian halal darahnya, dibom di. Nah, kemudian juga di dalam syariat Islam ada kaidah yang disebut dengan kaidah maslahat dan mafsadat. Ya, kalau kita lihat ya kaidah ini, kita akan dapati bahwasanya pengeboman, aksi-aksi terorisme ini menimbulkan mafsadat yang sangat besar. Ya, termasuk mafsadat kepada Islam dan kaum muslimin, di mana dengan sebab adanya teror, pengeboman, ya, yang dirugikan adalah Islam. Kena getahnya, kemudian kaum muslimin, akhirnya sekarang dicurigai, ya, yang berjenggot, yang bercadar, disangkanya sama seperti para terduga dan sebagainya. Ya, ini salah satu dampak buruk, ya, salah satu dampak buruk. Padahal Islam tentu saja, bahkan bukan hanya Islam, semua agama mengutuk perbuatan terorisme dan pengeboman ini. Ya, dalam Islam jangankan ngebom, menodongkan senjata saja, nakut-nakuti saudara kita, itu nggak boleh. Tidak boleh. Ya, kata Nabi, la yahillu li muslimin an yurawi akha. Tidak boleh, tidak halal bagi seorang muslim untuk menakut-nakuti saudara kita, ngeprank misalkan. Itu nggak boleh dalam agama Islam. Man asyara ila ahihi bihadidatin, siapa yang menodongkan senjata kepada saudaranya, la'anat sahal malaikah, malaikat melaknatnya. Itu baru nodongkan tok itu. Apalagi kalau sampai ngebom gitu kan. Nah, jadi dalam Islam ya jangankan ngebom, orang cuma nodongkan saja, belum sampai ngebom atau belum sampai bunuh, itu udah nggak boleh, karena membikin panik. Apalagi pengeboman, aksi-aksi terorisme yang bikin panik, ya, memberikan ketakutan kepada manusia. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat bertentangan dengan norma-norma rambu-rambu agama Islam. Ya, begitu. Dan aksi-aksi terorisme ini tentu seperti bom bunuh diri, kemudian mungkin membunuh pemerintah dan seterusnya. Ini kan berasal dari pemikiran yang menyimpang, Ustaz. Seperti pemikiran menganggap bahwasanya pemerintah tauhid, kemudian non-muslim disamaratakan, diperangi dan seterusnya. Nah, ini pemikiran-pemikiran seperti ini nih sumbernya dari mana, Ustaz? Dan bagaimana cara kita untuk menangkalnya, Ustaz? Ya, jadi orang bilang tidak ada api, ya, ya, tidak ada kebakaran kecuali ada asapnya gitu ya, ada sebabnya. Tapi begitu juga aksi-aksi pengeboman, terorisme, ini pasti ada sebabnya. Ya, sebab yang paling utama adalah kejahilan. Orang kalau jahil tentang ilmu agama Islam, nggak ngerti tentang agama Islam, akhirnya ya menganggap sesuatu yang mungkar sebagai amalan kebaikan. Ya, ini karena apa? Kejahilan. Setan menghiasi perbuatan-perbuatan yang mungkar menjadi sebuah amalan yang baik. Ya, seperti orang-orang Khawarij. Mereka menganggap bahwasanya membunuh Ali bin Abi Thalib itu bagian dari jihad. Ya, memberontak Utsman bin Affan itu bagian dari jihad. Ya, demikian juga orang-orang Khawarij pada zaman kita sekarang. Ya, mereka menganggap bahwasanya aksi-aksi pengeboman, aksi-aksi terorisme itu dianggap sebagai jihad karena kejahilan tadi. Karena kejahilan. Kebodohan. Ya, makanya ini bahaya doktrin-doktrin ya, atau akidah-akidah yang bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, ini sumber utamanya. Oleh karenanya, ketika kita ingin memerangi atau ingin memadamkan api terorisme, maka kita harus menutup sumbernya. Sumbernya apa? Sumbernya kejahilan. Sumbernya kejahilan. Maka cara yang paling utama adalah dengan dakwah, dengan menyebarkan ilmu. Ya, bukan hanya sekedar nih pelakunya kita penjara, kita hukum. Ya, mereka ini melakukan hal tersebut karena syubhat yang ada dalam pemikiran mereka. Kita bisa bayangin loh, mereka para pelaku pengeboman dan sebagainya itu menganggap apa yang mereka lakukan itu adalah jihad. Bunuh dianggap sebagai amalan yang ibadah. Itu kan kalau nggak karena doktrin yang luar kuat, nggak akan orang itu kemudian mau melakukan perbuatan seperti itu. Ya, kenapa mereka melakukan seperti itu? Karena otaknya dicuci, ya, salah penyimpangan dalam akidah.
ya, sehingga menganggap perbuatan membunuh sebagai ibadah. Ya, ini yang perlu kita luruskan, ini yang perlu kita fahamkan ya kepada mereka sehingga mereka bertobat kepada Allah SWT. Disinilah peran para ulama, para dai, ya, para penuntut ilmu, ya, bekerja sama dengan pemerintah dengan kekuatan mereka, dengan wewenang mereka, para alim ulama, para ustadz dengan ilmu mereka, ya. Seperti dahulu ketika Ali bin Abi Thalib memerangi Khawarij, ya, Ibnu Abbas berdialog dengan mereka, ya, berdialog dengan mereka. Ini cara yang paling efektif. Kalau cuma sekedar memenjara atau menghukum, ini nggak menyelesaikan masalah. Ya, maksudnya karena pemikiran mereka belum hilang gitu. Di hukum satu lahir berikutnya, ya, teroris-teroris yang lain. Cara yang paling efektif adalah dengan, ya, bagaimana menanamkan kepada mereka bahwa apa yang mereka yakini itu adalah, ya, keliru, menyimpang, sehingga mereka betul-betul srek, ya, di atas dasar ilmu. Ini yang paling penting, ya. Dan teroris ini kan tentu diajarkan, Ustaz, atau pemahaman teroris ini kan diajarkan, Ustaz. Nah, biasanya kan ada sebuah perkumpulannya dan seterusnya, Ustaz. Ini apakah ada ciri-cirinya, Ustaz? Mungkin ciri-ciri terkait ajarannya atau perkumpulan-perkumpulan yang mungkin bisa kita waspadai bagi yang menyimak atau yang melihat video ini, Ustaz? Ya, tentu kalau kita berbicara tentang, ya, tentang terorisme ini, kembali kepada pemikiran yang disebut dengan paham Khawarij. Yang suka mengkafirkan kaum muslimin, ya, yang suka membantai, menghalalkan darah kaum muslimin di luar dari golongan mereka, ya. Ini ciri-cirinya tadi, ciri-cirinya satu, suka mengkafirkan di luar dari golongan mereka. Ya, dulu ada seorang Khawarij, 2 orang pas tawaf, akhirnya salah satunya ngomong, ya, tidak ada yang masuk surga kecuali kita berdua aja, ya. Akhirnya yang satu, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, masa kita aja yang masuk? Ya, iya, katanya. Akhirnya, ya, Allah memberikan hidayah kepada salah satunya ini, ya udah, ya, buat kamu, surganya buat kamu aja, saya nggak mau ikut. Masuk surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang masuk surga cuma kita berdua aja, kan secara logika nggak mungkin. Jadi ini paham Khawarij itu seperti itu, menghalalkan darah kaum muslimin, suka mengkafirkan kaum muslimin. Maka ini tanda yang paling utama. Kemudian suka mencela para ulama, ya, menjauhkan kita dari para ulama rabbaniyun, mencela mereka, mengatakan bahwasanya mereka ini ulama ul haid wan nifas, ulama pemerintah, ya, nggak ngerti tentang waqi dan sebagainya. Ya, karena orang kalau sudah dijauhkan dari para ulama, akhirnya apa? Dekatnya sama orang-orang jahil. Ya, orang jahil. Jadi ciri-ciri mereka, ya, tadi suka mengkafirkan kaum muslimin, menghalalkan darah, ya, kaum muslimin, suka mencela para ulama, kemudian suka mencela, memprovokasi untuk memberontak kepada para pemerintah. Ini ciri-ciri Khawarij, ya, yang perlu kita kenali. Jika kita mendapati, ya, sebagian kalangan memiliki ciri-ciri tersebut, maka hendaknya bagi kita waspada. Ya, bagi kita waspada, cari ustadz-ustadz yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, yang mengajak kepada kita akidah yang benar sesuai Al-Quran dan Sunnah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, akidah Salafus Saleh. Ya, jangan kemudian kita mengikuti ustadz-ustadz yang mengajak kita kepada provokasi, ya, apalagi memberontak kepada para pemerintah. Ini bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, bertentangan dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selektif dalam mencari ustadz ini sangat penting. Sebagaimana kata Imam Ibnu Sirin, inna hadzal ilma din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah agama, maka lihatlah dengan siapa kamu belajar ilmu agama ini. Kita harus selektif, gitu. Ya, dan juga tersebar juga di masyarakat atau ramai juga baru-baru ini, Ustaz, bahwasanya mengatakan isu terorisme ini berawal dari Salafi Wahabi, Ustaz. Nah, atau pemikiran-pemikiran ini
mulanya itu dari Salafi Wahabi. Ada yang mengatakan seperti itu, Ustaz. Ini gimana, Ustaz? Ya, saya tak ngombe desa iki. Gimana, Ustaz? Soalnya nih jawabnya harus hati-hati nih. Yang pertama kita ingatkan kepada semuanya lah ya, kepada semuanya, jangan asal nuduh, jangan asal melontarkan statement-statement yang isinya adalah suatu tuduhan, karena semua omongan kita akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Ya, apalagi kalau menuduh gitu kan. Dalam Islam itu ada kaidah yang disebutkan oleh Nabi, al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ya, bukti bagi yang menuduh. Jadi orang yang menuduh harus mendatangkan bukti. Itu. Kalau tidak dia cuma sekedar menuduh, semua orang juga sanggup, dan itu sangat berbahaya. Nabi SAW mengancam dalam riwayat Abu Dawud, disahihkan oleh Syekhul Albani, man qala fi mu'minin ma laysa fi khubisa fi radghatil khabal hatta yahruja mimma qala. Siapa yang menuduh seorang mukmin padahal nggak ada pada dirinya, ya, cuma sekedar tuduhan saja, maka dia akan berada di radghatil khabal, itu lumpur neraka, sampai dia mencabut tuduhannya. Jadi kita harus hati-hati dalam menuduh ya, karena ini urusannya berat gitu, urusannya berat. Yang kedua perlu kita fahami terlebih dahulu apa maksudnya Salafi Wahabi itu. Ya. Salafi Wahabi itu kan suatu pemahaman sebenarnya. Jadi bukan suatu kelompok tertentu. Itu suatu pemahaman di mana memahami Islam, Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Salaf. Itu maksudnya. Ya, kalau ini yang dimaksud, ya, maka ini sebenarnya adalah Islam. Islam, yaitu bagaimana kita berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, ya, sesuai dengan pemahaman Nabi dan para sahabat. Inilah Islam. Jadi kalau kita mengatakan bahwasanya pintu masuk terorisme itu adalah Salafi Wahabi, pada hakikatnya kita mengatakan, ya, pintu masuk terorisme adalah Islam. Ya, mengatakan bahwasanya Islam adalah sumber terorisme dan sebagainya, ini tentu adalah tuduhan yang sangat fatal. Karena apa? Karena terorisme itu, ya, tidak berkaitan dengan agama. Makanya ada teroris dari non muslim juga ada. Dulu yang bantai saudara-saudara kita kaum muslimin saat sholat Jumat di mana itu, negeri mana? Selandia. Nah, itu non muslim. Tapi karena non muslim kurang heboh gitu kan. Kurang heboh. Ya, ada pembakaran masjid, ya. Nggak terlalu heboh karena pelakunya adalah non muslim, ya. Kalau sekarang heboh, digoreng sampai kosong, ya. Kenapa? Karena pelakunya terindikasi adalah muslim, apalagi punya simbol-simbol misalkan jilbabnya besar lah dan sebagainya. Ini gorengan media massa yang notabene biasanya memang adalah orang-orang yang di dalam hatinya memang punya penyakit, ya. Ini menjadikan ini sebagai kesempatan untuk menyudutkan Islam. Tapi kita percaya, ya, apapun usaha mereka membuat makar menjatuhkan Islam, Islam ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak perlu khawatir dengan banyaknya tuduhan-tuduhan kepada Islam, menyudutkan Islam, menyudutkan simbol-simbol Islam, nggak perlu khawatir. Ya, kita punya Allah Subhanahu wa taala. Ya, taib. Kemudian juga mengatakan bahwasanya pintu masuk terorisme itu adalah Salafi Wahabi. Ini sangat-sangat nggak masuk di akal. Ya, nggak masuk di akal. Kenapa demikian? Karena semua orang tahu bahwasanya ustadz-ustadz atau teman-teman yang biasa dilabeli dengan Wahabi atau Salafi, itu mereka adalah orang yang terdepan, ya, dalam mengkanter paham-paham Khawarij. Masya Allah. Yang mengingatkan dari bahaya terorisme, dari bahaya pengeboman. Mereka lah yang sering menganjurkan kepada kita untuk taat kepada para pemerintah, menjaga keamanan. Ya, lihat ustadz-ustadz kita, ustadz-ustadz sunnah, ya, bisa dilihat di YouTube dan sebagainya, banyak, ya, tabligh akbar mereka
tentang masalah ini. Bagaimana kita harus taat kepada ini salah satu prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu akidah yang selalu diajarkan oleh ulama-ulama salaf, ya ustadz-ustadz salaf. Bagaimana kita taat kepada para pemerintah, kecuali dalam maksiat ya nggak boleh ditaati. Itu selalu ditanamkan. Ini salah satu prinsipnya. Bagaimana kemudian dikatakan bahwasanya pintu masuknya terorisme itu dari salaf. Padahal kita selalu menekankan. Bahkan nih contoh muda saya, muda, ya, ana, ya mungkin kalau masuk dalam daftar salaf Wahabi juga ya. Ini tahun 2010 ya, tahun 2010 saya menulis buku pengeboman jihad atau terorisme, ya, pengeboman jihad atau terorisme. Ini tahun 2010, berarti sudah 10 tahunan ya, 11 tahunan, ya. Dalam buku ini kita jelaskan bahwasanya pengeboman ini bertentangan dengan ya Islam berlepas diri darinya, banyak dampak negatifnya. Saya sebutkan juga dalil-dalil dampak negatifnya, kemudian fatwa-fatwa para ulama sebabnya apa, kemudian bagaimana kita solusinya menghadapi fitnah terorisme ini, ya. Ada buku-buku yang lain juga tentang demonstrasi. Jadi Salafi Wahabi itu jangankan ngebom gitu ya. Demo aja nggak boleh sama mereka, haram. Kita demonstrasi melarang, ya, nggak boleh. Jangankan demo, ngerokok aja nggak boleh. Antum kalau ikut-ikut kajian-kajian ustadz sunnah, kalau antum tanya kepada mereka apa hukumnya rokok, ya, mereka akan mengatakan rokok hukumnya adalah haram karena ini termasuk membahayakan, termasuk bunuh diri dan sebagainya. Kalau ngerokok saja bagi mereka itu adalah haram, nggak boleh membayar, apalagi ngebom. Gitu kan. Jadi tuduhan yang mengatakan bahwasanya sumber terorisme adalah Salafi Wahabi ini adalah tuduhan yang sangat keji ya, yang sangat dusta, dan pelontarnya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga diberi hidayah dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pelajaran penting juga bagi kita semuanya, ya, agar jangan langsung semua ucapan orang itu kita lahap begitu aja. Ya, kita harus selektif. Kita harus kritis, menimbang segala ucapan, ya, jangan melahap begitu aja. Ya, tapi kita timbang, ya, kalau memang benar ya kita terima, kalau nggak benar ya kita tolak. Kullun yu'khad min qawli wa yutrak illa sahibah hadzal qabr. Kata Imam Malik, setiap ucapan orang itu bisa diterima, bisa ditolak, kecuali ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi begitu. Taib, syukran Ustaz, jazakallahu khair, Masya Allah atas pemaparannya. Demikian teman-teman sekalian, Masya Allah, kita sudah membahas berkaitan dengan kupas tuntas, yaitu tentang pengeboman bom bunuh diri, kemudian ada aksi terorisme dan seterusnya. Dan memang seperti yang Ustaz sampaikan tadi, terorisme ini bukan dari Islam, dan juga tadi sudah disampaikan bahwasanya fitnah tuduhan terorisme yang bermula dari Salafi Wahabi itu sangat tidak masuk akal ya Ustaz ya, dan juga bertentangan. Dan sekali lagi kita juga membuat podcast ini bukan bermaksud untuk mengomentari kejadian atau tragedi yang sedang berlangsung baru-baru ini. Kita murni atau mengupas dari segi pandangan Islam, dan semoga kita bisa dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari pemikiran-pemikiran sesat, pemikiran khawarij dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Kita tutup podcast ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.